Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Hari ke-32 dengan topik Siap menderita aniaya dan menjadi saksi Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak Ibu, pada pembacaan tadi kita mengetahui bahwa kekristenan itu harus siap menderita. Sebab judul daripada perikop itu adalah menderita sebagai orang Kristen. Saudara, kekristenan dipanggil untuk memiliki hubungan dengan Kristus, memiliki relasi dengan Kristus yang diwujudkan dengan sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Petrus melalui bagian ini menjelaskan kepada kita, saudara-saudara, janganlah kamu heran dengan api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, Petrus mengingatkan kita supaya kita bersukacita dan bergembira. Kenapa? Karena kita turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, yaitu mati bagi dosa dan hidup bagi kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menderita sebagai orang Kristen, ketika kita mengalami aniaya sebagai orang Kristen, itu adalah suatu kemuliaan dari Tuhan. Dikatakan di sana, janganlah ada orang yang menderita sebagai pembunuh, sebagai penjahat, sebagai pencuri, dan sebagai pengacau. P4, pencuri, pengacau, penjahat, dan pembunuh. Wow, saudara, kalau ada orang yang melakukan itu, layak dia malu. Tetapi apabila kita menderita sebagai orang Kristen, kita harus bersukacita dan bersyukur. Mengapa, saudara? Karena hari ini penghakiman sudah dimulai, dan penghakiman itu dimulai pada rumah Allah. Dan hal yang luar biasa Petrus ingatkan, jika kita yang ada di rumah Tuhan hampir-hampir saja tidak diselamatkan, bagaimana pula dengan mereka yang fasik dan yang sedang berdosa dan hidup melawan Allah, menentang Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus berkata dalam bagian ini bahwa perbuatan baik kita kepada Pencipta kita adalah menjadi saksi Kristus. Sayangnya, banyak orang Kristen, orang yang menyebut percaya Tuhan Yesus dan ada di dalam gereja, tetapi begitu rapuh dan begitu mudah rontok imannya oleh persoalan-persoalan penghidupan sehari-hari, persoalan-persoalan yang kecil, persoalan-persoalan pendapatnya tidak diterima, persoalan-persoalan tidak diperhatikan, persoalan-persoalan yang sebenarnya itu belum dikategorikan sebagai api siksaan yang menyala-nyala untuk menguji iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau penghakiman dari Tuhan dibandingkan dengan penghakiman dari dunia ini dan tuduhan dari setan, tidak ada bandingnya, saudara. Apabila saatnya nanti Tuhan datang sebagai hakim, maka saudara, tidak ada lagi yang bisa membela. Sama sekali tidak bisa. Kalau kita dituduh oleh manusia, dituduh oleh setan, masih ada pembela kita, Tuhan yang menjadi hakim segala hakim.
Saudara, mari selidiki hati kita. Sudahkah kita siap? Sudahkah saya ini siap untuk menderita dan menjadi saksi Kristus? Itu pertanyaan yang besar. Kenapa? Karena ada beban kita. Beban kita adalah orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang yang masih hidup sebagai penjahat, hidup sebagai pencuri, hidup sebagai pembunuh dan pengacau. Banyak di sekitar kita pengacau secara rohani, pengacau secara jiwani, pengacau secara jasmani, pembunuh, kemudian pencuri dan penjahat, saudara. Penjahat orangnya maksudnya. Oleh sebab itu, saudara, beban kita adalah kita rindu menjadi saksi dan dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memindahkan orang-orang dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Tuhan, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Karena itu dalam ayat 1 disebut, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, fitnah dan dengki. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Apa itu kebaikan Tuhan? Kita dipilih, kita dijadikan imamat yang rajani, kita dikuduskan, kita bangsa yang dikuduskan dan kemudian menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Saudara, apabila kita ini ingat selalu, maka kita akan mengambil tanggung jawab untuk hidup sebagai alat Tuhan, saksi Kristus menjangkau yang terhilang. Haleluya. Di mana posisi saudara sekarang? Apakah saudara masih tergolong pada orang-orang penjahat, pembunuh, pencuri, dan pengacau? Haleluya, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kesempatan untuk mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan hidup. Ayat ini sama dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 18. Janganlah kamu heran apabila dunia membenci kamu, sebab sebelumnya aku pun dibenci. Demikian Yesus berkata, dan kamu akan dianiaya, ditolak, dan seterusnya. Bahkan di dalam kitab Matius 5 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga, kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dianiaya, ketika saya disiksa, ketika saya menderita sebagai orang percaya, maka kemuliaan Kristus memenuhi hidup saya. Saudara, mari bersemangat. Kerajaan sorga itu tentang kita mengalami penderitaan dalam Kristus, turut mengambil penderitaan Kristus, yaitu mati bagi dosa dan hidup bagi kehendak Allah. Jangan takut saudara dengan siksaan, jangan takut dengan penderitaan, entah malapetaka, entah itu kelaparan, entah itu perang, dan sekarang kita sedang menghadapi virus Corona 19. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Terus berjuang, terus berharap pada Tuhan, mengandalkan Dia dalam hidup kita akan membuat kita berkemenangan. Ketika kita bebas dari kebiasaan yang buruk, menjadi pembunuh, menjadi pencuri, menjadi pengacau, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengangkat, untuk memindahkan orang-orang yang berbuat itu, berbuat kekacauan, menghilangkan nyawa orang, menghilangkan dan atau mengambil barang-barang orang. Pengacau itu semua, saudara dikasihi Tuhan, dia pindah dalam kerajaan surga karena kesaksian hidup kita, dan mereka dipilih oleh Allah untuk masuk sebagai anggota kerajaan Allah. Saudara, penghakiman sudah dimulai dan sekarang itu dilakukan Tuhan di rumahnya. Apabila dari rumahnya hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan mereka yang fasik dan berdosa? Beban hati ini mari kita ambil, saudara, bahwa ketika saya bertobat, ketika saya berubah, saya mempunyai tanggung jawab berbuat baik kepada pencipta saya, yaitu menjadi saksi Kristus.
Ambil bagian ini, ambil peranan ini, kabarkan keselamatan, kabarkan Injil kerajaan, kabarkan tentang kerajaan Allah seperti Yesus dan murid-muridnya melakukannya. Amin. Haleluya Tuhan. Pada hari ini hamba percaya kami semua mengambil bagian untuk mengabarkan kerajaan Allah, bersaksi, sabar menderita sampai hidup kami menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus urapi kami. Biarkan kami hidup dalam penderitaan Kristus sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya, dan memuliakan namanya dengan kami menjadi alat di tangannya, saksi yang efektif bagi kerajaannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dari surga datang untuk segenap umatnya, segenap umatnya.